Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Renaldo Dwiki Rifki Artara, NIM 1705552025, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Prodi Akuntansi dari Universitas Di Kubang, Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Langsung saja kita masuk ke materi. Di materi awal ini saya akan menjelaskan tentang fenomena kecurangan. Dan fenomena kecurangan yang saya ambil ini fenomena kasus kecurangan kimia farma. Permasalahan kasus PT Kimia Farma yaitu PT Kimia Farma adalah satu produsen obat-obatan milik pemerintah di Indonesia. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar 132 miliar. Dan laporan tersebut diaudit oleh Hans Tuan Kota dan Mustafa. Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang pada 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali atau restate karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar 99,56 miliar atau lebih rendah sebesar 32,6 miliar atau 20,7% dari laba awal yang dilaporkan. Kesalahan itu timbul pada unit industri bahan baku, yaitu kesalahan berupa overstate persediaan barang sebesar 23,9 miliar, pada unit pedagang besar farmasi berupa overstate persediaan sebesar 8,1 miliar dan overstate penjualan sebesar 10,7 miliar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul karena nilai ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma melalui direkturnya produksinya menerbitkan 2 buah daftar harga persediaan atau master price pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan disajikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001. Sedangkan kesalahan penyajian berkaitan dengan penjualan adalah dengan dilakukan pencatatan ganda atas penjualan. Pencatatan ganda tersebut dilakukan pada unit-unit yang tidak disampling oleh akuntan, sehingga tidak berhasil dideteksi oleh auditor. Berdasar penyelidikan Bapepam, disebutkan bahwa KAP yang mengaudit laporan keuangan PT Kimia Farma telah mengikuti standar audit yang berlaku, namun gagal mendeteksi kecurangan tersebut. Selain itu, KAP tersebut juga tidak terbukti membantu manajemen melakukan kecurangan tersebut. Langsung saja di sini dalam kasus kecurangan ini saya akan menjelaskan tentang teori fraud diamond. Pada tahun 2004 muncul sebuah teori fraud yang diperkenalkan oleh Wolff dan Hermanson. Teori yang mereka temukan dikenal dengan fraud diamond theory. Teori fraud diamond merupakan penyempurnaan dari teori fraud triangle. Teori fraud diamond menambahkan elemen kapabilitas atau kemampuan atau capability sebagai elemen keempat selain elemen tekanan atau pressure, kesempatan, opportunity, dan rasionalisasi atau rationalization yang sebelumnya telah dijelaskan dalam teori fraud triangle. Menurut Wolff and Hermanson, penipuan atau kecurangan tidak mungkin dapat terjadi tanpa adanya yang memiliki kemampuan yang tepat untuk melaksanakan penipuan atau kecurangan tersebut. Kemampuan yang dimaksud adalah sifat individu melakukan penipuan yang mendorong mereka untuk mencari kesempatan dan memanfaatkannya. Peluang menjadi akses masuk untuk
melakukan fraud, tekanan dan rasionalisasi dapat menarik seseorang untuk melakukan fraud. Tetapi, orang tersebut yang memiliki kemampuan yang baik untuk mengenali peluang tersebut agar dapat melakukan taktik fraud dengan tepat dan mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Setelah saya akan menjelaskan teori fraud diamond tersebut, saya akan menjelaskan komponen pengendalian internal. Di dalam komponen pengendalian internal tersebut, di sini ada 5 komponen. Yang pertama, lingkungan pengendalian atau control and environment. Yang kedua, penilaian risiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Dan yang kelima, ada pemantauan. Komponen yang pertama, lingkungan pengendalian atau control environment, menetapkan suasana suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan fondasi dari semua komponen pengendalian lainnya, yang menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian di sini memiliki 7 komponen yang terdiri dari integritas. Yang pertama, saya akan menjelaskan integritas dan nilai etik. Dalam rangka menekankan pentingnya integritas dan nilai etika di antara semua personil dalam organisasi, CEO dan anggota manajemen puncak lainnya harus memiliki di antaranya 1. Menetapkan suasana melalui contoh, mendemonstrasikan integritas dan standar yang tinggi dari perilaku etis. Contohnya, direktur selalu memberi teladan datang tepat pada waktunya, berpakaian rapi, dan suasana yang tersebut yang dapat memberikan contoh yang baik bagi anggotanya. Yang kedua, mengkomunikasikan kepada semua karyawan, baik secara verbal maupun melalui pernyataan kebijakan, tertulis dan kode etik berperilaku bahwa hal yang sama diharapkan dari mereka. Bahwa setiap karyawan memiliki tanggung jawab untuk melaporkan pelanggaran yang diketahui atau mungkin yang terjadi pada tingkat yang lebih tinggi dalam suatu organisasi. Dan bahwa pelanggaran akan dikenakan denda. Yang ketiga, memberikan bimbingan moral kepada karyawan yang memiliki latar belakang moral yang kurang baik, yang telah mengakibatkan mereka tidak memperdulikan yang mana baik dan mana yang buruk. Yang keempat, mengurangi atau menghilangkan insentif dan godaan yang tepat mengarahkan individu untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, seperti melawan hukum atau tidak etis. Komponen lingkungan yang kedua pada lingkungan pengendalian yaitu ada komitmen pada kompetensi. Untuk mencapai tujuan, organisasi harus memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan mereka secara efektif. Komitmen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen mengenai pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Komponen yang ketiga pada lingkungan pengendalian yaitu falsafah manajemen atau filosofi dan gaya pengoperasian. Filosofi merupakan apa yang seharusnya dikerjakan dan apa yang seharusnya tidak dikerjakan oleh suatu organisasi. Sedangkan gaya operasi menentukan ide manajer tentang bagaimana operasi suatu entitas harus dilaksanakan. Tindakan, sikap, dan pendekatan dalam pengambilan keputusan oleh manajemen sangat mempengaruhi mutu pengendalian internalnya. Banyak karakteristik yang mungkin ditampilkan dalam bagian dari falsafah manajemen dan gaya pengoperasian. Karakteristik termasuk dalam manajemen. Pendekatan dalam pengambilan dan memantau risiko bisnis, mengandalkan pertemuan informasi informal dengan manajer-manajer kunci lawan, sebuah informasi formal dan kebijakan tertulis. Indikator-indikator kinerja dalam laporan pengecualian. Lalu, sikap dan tindakan-tindakan dalam pelaporan keuangan.
pemilihan yang konservatif atau agresif dari prinsip-prinsip akuntansi yang tersedia. Lalu karakteristik selanjutnya kesadaran dan konservatif dalam pengembangan perkiraan akuntansi. Teknologi informasi. Lalu sikap-sikap terhadap pemrosesan informasi dan fungsi-fungsi akuntansi dan personel. Komponen yang keempat dari lingkungan akuntansi, lingkungan pengendalian, yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi menyediakan kerangka kerja untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas dari suatu perusahaan. Struktur organisasi berkontribusi terhadap kemampuan suatu entitas untuk memenuhi tujuan dengan menyediakan kerangka kerja menyeluruh atas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pemantauan aktivitas suatu entitas. Pengembangan struktur organisasi untuk suatu organisasi menyangkut perumusan kewenangan dan tanggung jawab serta alur pelaporan yang dituangkan dalam bentuk bagan organisasi. Pemahaman hubungan tersebut diperlukan untuk menilai lingkungan pengendalian organisasi dan dampaknya terhadap efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian. Lalu ada komponen yang kelima dalam lingkungan pengendalian, yaitu Dewan Komisaris atau direksi dan komite audit yang efektif. Artinya, Dewan Komisaris dan komite audit secara signifikan mempengaruhi kesadaran akan pengendalian suatu entitas. Panitia audit merupakan subpanitia dari Dewan Direksi yang biasanya terdiri dari direktur-direktur yang bukan merupakan bagian dari tim manajemen. Dewan Komisaris dan Panitia Audit adalah orang-orang terpercaya dan secara aktif mengawasi akuntansi entitas, kebijakan, dan prosedur pelaporan. Faktor-faktor yang sangat berpengaruh pada keefektifan dari Dewan Direksi dan Komite Audit meliputi orang-orang yang independen dari manajemen, yang berhubungan dengan Dewan Direktur-Direktur luar, berpengalaman, dan lebih tinggi daripada anggota, dan keterlibatan mereka yang dalam dan meneliti dari aktivitas manajemen. Yang kedua, kepatuhan dari tindakan mereka. Yang keempat, tingkat di mana mereka meningkatkan dan melanjutkan pertanyaan yang sulit dengan manajemen. Yang kelima, sifat dasar dan keterlibatan dari mereka yang interaksi dengan internal dan eksternal auditor. Yang keenam, Dewan Komite Audit terdiri dari direktur yang dapat memberi sumbangan penting untuk perusahaan dalam tujuan pelaporan keuangan dengan mengurangi kesalahan pelaporan keuangan dan meningkatkan independensi auditor eksternal. Selanjutnya, komponen yang keenam pada lingkungan pengendalian. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab. Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab merupakan perpanjangan dari pengembangan suatu struktur organisasi. Wewenang dan tanggung jawab mencakup penjelasan mengenai bagaimana dan kepada siapa wewenang dan tanggung jawab untuk semua aktivitas entitas dibebankan dan harus saling mempengaruhi satu sama lain dalam memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, dan setiap individu bertanggung jawab atas hal apa yang mereka lakukan. Dengan pembagian wewenang yang jelas, organisasi akan dapat mengalokasikan berbagai sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Lalu, pada komponen yang ke-7 ini, kebijakan dan prosedur kepegawaian. Agar pengendalian internal efektif adalah penting bahwa kebijakan dan prosedur sumber daya manusia yang diterapkan akan menjamin bahwa personil entitas memiliki tingkat integritas, nilai etika,
dan kompetensi yang diharapkan. Praktis tersebut mencakup kebijakan perekrutan karyawan dan proses penyeleksian yang dikembangkan dengan baik. Orientasi personil baru terhadap budaya dan gaya operasi entitas, kebijakan pelatihan yang mengkomunikasikan peran perspektif dan tanggung jawab. Tindakan pendisiplinan untuk pelanggaran terhadap perilaku yang diharapkan, pengevaluasian, konseling dan mempromosikan orang berdasarkan kinerja, serta program kompensasi yang memotivasi dan memberikan penghargaan atas kinerja yang tinggi sambil menghindari disistensi terhadap perilaku etis. Efektif tidaknya pengendalian internal tergantung pada kebijakan dan praktik tentang sumber daya manusia yang dianut. Hal ini akan menentukan apakah setiap karyawan memiliki integritas, nilai etika, dan kompetensi yang diharapkan. Selanjutnya, komponen pengendalian internal yang kedua, yaitu penilaian resiko. Penilaian resiko adalah identitas, analisis, dan manajemen risiko entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan dengan wajar, sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Proses penilaian risiko entitas harus memperhatikan keadaan serta kejadian internal maupun eksternal yang dapat sangat mempengaruhi kemampuan dalam mencatat, memproses, dan melaporkan data keuangan yang konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan. Penilaian resiko oleh manajemen juga harus mempertimbangkan resiko yang muncul akibat beberapa kondisi, terdiri dari identifikasi resiko dan analisis resiko. Identifikasi resiko meliputi pengujian terhadap faktor-faktor eksternal seperti perkembangan teknologi, persaingan, dan perubahan ekonomi. Faktor internal diantaranya kompetensi karyawan, sifat dari akuntansi bisnis, dan karakteristik pengelolaan sistem informasi. Sedangkan analisis risiko meliputi mengestimasi signifikan risiko, menilai kemungkinan terjadinya risiko, dan bagaimana mengelola risiko. Lalu komponen yang ketiga, pada pengendalian internal terdapat aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dikembangkan oleh manajemen untuk mengantisipasi risiko yang dapat menghalangi entitas mencapai tujuan. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai tujuan dan aplikasi pada berbagai tingkat organisasionalnya atau fungsionalnya dalam sebuah entitas. Meskipun aktivitas pengendalian dapat dilaksanakan baik secara manual maupun dengan komputer, namun saat ini penggunaan komputer telah semakin meluas, di mana pengendalian yang terkomputerisasi lebih sering digunakan untuk beberapa tujuan. Dalam aktivitas pengendalian ini memiliki 5 komponen, yaitu 1. Pemisahan tugas yang memadai. Pemisahan tugas melibatkan suatu pemastian bahwa individu tidak melakukan tugas yang seimbang. Tugas dianggap tidak seimbang dari sudut pandang pengendalian ketika memungkinkan bahwa seseorang individu untuk melakukan kecurangan dan kemudian menutupinya dalam melaksanakan tugas normalnya. Komponen aktivitas yang kedua, otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas. Setiap transaksi harus disahkan dengan benar jika kendali diharapkan untuk memuaskan. Otorisasi umum berarti bahwa manajemen menetapkan kebijakan untuk diikuti oleh organisasi. Otorisasi khusus berlaku bagi transaksi individual. Manajemen sering enggan menetapkan suatu kebijakan umum tentang otorisasi untuk beberapa transaksi. Komponen aktivitas pengendalian yang ketiga, yaitu dokumen dan catatan yang memadai. Dokumen dan catatan adalah objek fisik di mana transaksi dimasukkan dan diringkaskan. Prinsip relevan untuk merancang dan dalam penggunaan dokumen dan catatan yang sesuai, yaitu dokumen dan catatan haruslah yang pertama bernomor urut.
Dengan bernomor urut akan dapat memudahkan untuk menelusuri dan mencari dokumen yang hilang ataupun dokumen sebagai bukti terjadinya kecurangan ataupun untuk memenuhi kelengkapan audit terkait dengan transaksi. Yang kedua, disiapkan pada waktu transaksi berlangsung atau segera sesudah itu. Bila disiapkan pada waktu yang relatif panjang, catatan menjadi kurang bisa diandalkan dan kesempatan salah saji. Yang ketiga, dokumen dan catatan haruslah dirancang dengan persiapan yang benar dan dapat digunakan untuk berbagai penggunaan ketika mungkin digunakan nantinya. Komponen aktivitas yang keempat, ada pengendalian atas aktiva dan catatan. Pengendalian fisik adalah aktivitas pengendalian yang fokus pada pembatasan jenis akses ke aktiva dan catatan, yaitu akses fisik langsung dan akses fisik tidak langsung melalui persiapan dan pemrosesan dokumen. Pada komponen yang kelima atau komponen yang terakhir pada aktivitas pengendalian yaitu pengecekan independen dan pelaksanaan. Review kinerja meliputi review dan analisis manajemen terhadap laporan yang mengisar secara terinci dari saldo akun, seperti akun neraca saldo, laporan pengeluaran kas berdasarkan pelanggan, atau laporan aktivitas penjualan dan laba kotor oleh konsumen atau daerah, tenaga penjualan, atau lini produk. Kinerja aktual dibanding dengan anggaran, peramalan, atau jumlah periode sebelumnya. Hubungan dari rangkaian data yang berbeda seperti data operasi, non-keuangan, maupun data keuangan. Selanjutnya, kembali kepada komponen pengendalian internal. Ya, di sini saya akan melanjutkan komponen pengendalian internal yang keempat, yaitu informasi dan komunikasi atau information communication. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan, dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawab mereka. Fokus utama kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem informasi akuntansi adalah transaksi dilaksanakan dengan cara mencegah salah saji dalam asersi laporan keuangan dan tindak kecurangan yang mungkin dilakukan oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, sistem informasi yang efektif dapat memberikan keyakinan yang memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah sah, telah diotorisasi, telah dicatat, telah dinilai dengan wajar, telah dicatat dalam periode seharusnya, dan telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar. Komunikasi mencakup pencapaian informasi kepada semua personil yang terlibat dalam pelaporan keuangan tentang bagaimana mereka berkaitan dengan pekerjaan orang lain, baik yang berada di dalam maupun di luar organisasi. Komunikasi ini mencakup sistem pelaporan penyampaian pihak yang lebih tinggi dalam suatu entitas, pedoman kebijakan, pedoman akuntansi, dan pelaporan keuangan, dan juga daftar akun yang juga merupakan bagian dari komponen informasi dan komunikasi dalam pengendalian internal. Komponen ini terdiri dari sistem informasi yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan dan bagaimana mengkomunikasikan informasi tersebut. Komunikasi melibatkan penyediaan informasi yang dihasilkan oleh sistem informasi pelaporan keuangan kepada pihak-pihak terkait dari suatu entitas secara tepat waktu. Komunikasi juga mencakup tujuan yang lebih luas dalam hal pemahaman yang jelas tentang peranan individu dan tanggung jawab yang berkaitan dengan pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Komunikasi ini mencakup perluasan pemahaman personil tentang bagaimana aktiva mereka dalam sistem informasi pelaporan keuangan berhubungan dengan pekerjaan lainnya
dan arti pengecualian pelaporan pada tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya, pada komponen pengendalian internal yang kelima terdapat pada pemantauan. Komponen pengendalian internal terakhir ini merupakan suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian internal pada suatu waktu. Pemantauan dapat dilakukan melalui aktivitas terus-menerus dan evaluasi terpisah. Prosedur pemantauan yang terus-menerus dilakukan terhadap aktivitas rutin yang normal terjadi dalam sebuah entitas serta mencakup aktivitas manajemen dan pengawasan yang biasa. Sebagai contoh, dalam beberapa entitas, auditor internal secara teratur menyediakan informasi tentang berfungsi tidaknya sistem pengendalian internal dengan berfokus pada evaluasi desain dan operasi produk pengendalian internal. Evaluasi terpisah adalah penilaian periodik atas semua atau sebagian pengendalian internal. Evaluasi tersebut dapat dilakukan oleh personil internal atau pihak luar seperti kantor akuntan publik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran internal auditor dalam mencegah dalam mendeteksi kecurangan. Dalam menghadapi risiko kecurangan pada perusahaan, peran utama dari auditor internal sesuai dengan fungsinya dalam mencegah kecurangan adalah berupaya untuk menghilangkan dan meminimalisir sebab-sebab timbulnya kecurangan tersebut. Karena pencegahan pada suatu kecurangan lebih mudah daripada mengatasi suatu kecurangan yang sudah terjadi. Kecurangan-kecurangan yang sering terjadi biasanya dikarenakan karena beberapa faktor. Yang pertama, pengendalian internal tidak ada atau lemah atau dilakukan dengan longgar dan tidak efektif. Yang kedua, pegawai dipekerjakan tanpa memikirkan kejujuran dan integritas mereka. Kecurangan yang terjadi biasanya karena pegawai diatur, dieksploitasi dengan tidak baik, disalahgunakan atau ditempatkan dengan tekanan yang besar untuk mencapai sasaran tujuan keuangan. Lalu, kecurangan yang biasa terjadi dikarenakan model manajemen melakukan fraud, tidak efisien, dan atau tidak efektif, serta tidak taat pada hukum peraturan yang berlaku. Selanjutnya, kecurangan terjadi karena pegawai yang dipercaya memiliki masalah pribadi yang harus dipecahkan, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah keluarga, gaya hidup yang berlebihan. Kecurangan yang sering terjadi terakhir, seperti industri di mana perusahaan menjadi bagian memiliki sejarah atau tradisi terjadinya kecurangan tersebut. Selanjutnya, untuk mencegah terjadinya resiko kecurangan dalam perusahaan yang dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, ada membangun struktur pengendalian internal yang baik. Dengan semakin berkembangnya suatu perusahaan, maka tugas manajemen untuk mengendalikan jalannya perusahaan menjadi semakin berat. Agar tujuan dapat tercapai, keamanan harta perusahaan harus terjamin dan kegiatan operasi bisa dijalankan secara efektif. Dengan membangun struktur pengendalian yang baik, salah satu mencegah terjadinya risiko kecurangan dalam suatu perusahaan. Lalu yang kedua, mengefektifkan aktivitas pengendalian. Mereview kinerja aktivitas pengendalian ini mencakup mereview atas kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan perakiraan. Jadi kinerja yang dianalisis apakah sesuai dengan anggaran dan perakiraan yang telah terjadi pada suatu perusahaan tersebut. Pengelolaan informasi berbagai pengendalian dilaksanakan untuk mengecek ketepatan, kelengkapan, dan otorisasi transaksi.
pengendalian fisik aktivitas yang mencakup keamanan fisik aktiva, penjagaan yang memadai terhadap fasilitas yang terlindungi dari akses terhadap aktiva dan catatan. Lalu, yang ketiga, meningkatkan kultur organisasi. Dapat dilakukan dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau GCG yang saling terkait satu sama lain agar dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efektif dan efisien. Lalu yang keempat, mengefektifkan fungsi internal audit. Walaupun internal audit tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya kecurangan. Materi yang selanjutnya, kompetensi internal auditor. Dalam menunjang kinerjanya, auditor harus memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Sebagai sebuah hubungan, cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilakunya dalam bekerja. Menurut Mulyadi, kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan meyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti diisyaratkan oleh prinsip etika. Agar seluruh situasi yang ada di perusahaan dapat tergambar dengan baik, beberapa keterampilan dan kompetensi inti wajib dimiliki oleh seorang auditor internal dalam melakukan audit internal, di antaranya yang pertama, keterampilan komunikasi, termasuk komunikasi lisan, penulisan laporan, dan keterampilan presentasi. Yang kedua, keterampilan memecahkan masalah, misalnya pemikiran, konseptual, dan analitis. Yang ketiga, kemampuan untuk mempromosikan nilai audit internal di antara karyawan kunci dalam suatu organisasi. Yang keempat, mengikuti perkembangan perubahan peraturan dan standar industri. Yang kelima, pengetahuan dalam audit seperti standar audit internal dan standar etika profesional. Lalu yang terakhir, yang keenam, pengetahuan dalam manajemen risiko perusahaan, misalnya analisis risiko dan penilaian kontrol. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun kena kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.